Kalau ada dua bahan dielektrik ini bisa dianggap sebagai ada dua kapasitor nih, dipasang secara seri. Pokoknya kita lihat dari platnya aja nih. Ini kan platnya sejajar nih. Platnya sejajar dengan bidang batas dua bahan. Mm-mm. Permukaan batasnya kan sejajar. Kalau ini permukaan batasnya horizontal, kepingnya vertikal. Ini tegak lurus. Kalau tegak lurus seperti ini nanti akan menghasilkan paralel. Paralel. Mm-mm. Oke. Kalau seperti ini, nah ini kan yang ini yang bagian sini kan sejajar nih dengan plat berarti seri ya. Nanti seri dengan Dari tiga, ya. tapi satu dengan dua di paralel dulu baru seri dengan tiga gitu. Ada pertanyaan nggak? Aman, Kak. Itu kalau kappa di rumus yang tadi tuh kayak gimana kan hitungnya? Apa nggak ngaruh, Kak? Kappa, kappa. Kappa itu nanti dalam bentuk bilangan aja ya, kayak 2,5, Hmm. 3, di atas satu lah. Kalau ada bahannya berarti di atas satu ya. Nanti diketahui di Oke. soal, nanti rumusnya itu cuma di bagian C ngaruhnya. Kan C itu nanti kalau ada kapanya, kappa kali Iya, epsilon bener. 0 kali A dibagi D gitu. Oke, bener. Jadi pahami? Bisa, Kak. Pada sebuah keping sejajar di udara mempunyai kapasitas C. Jika jarak kedua kepingnya diubah menjadi setengah kali semula dan kedua keping dicelupkan ke dalam medium. Kalau dicelupkan ke dalam medium, jadinya ada bahan di antara kedua keping. Dan konstanta dielektrik itu kappa. Jadi kapanya dua katanya. Berarti kapasitasnya menjadi berapa? Ini perbandingan. Rumusnya gimana tadi? C sama dengan kappa kali epsilon nol, epsilon kali A per D. Kappa kali epsilon Per D. 0 ya. Epsilon 0 A ya. Hmm, Per Nah, iya, gitu. per Nanti ini D. dibandingin nih. Ini kan mau kopi. Coba ya. Ini gitu. C awal Ini mana banding ya? C akhir. Sama dengan apa bagi apa? Apa ini bandingnya? Yang dibandingin ini nih. Konstan kappa sama D-nya ya, Kak? Tuh. Di sini yang diubah D-nya ya. Iya, Sama D-nya. kappa ya. Kalau luas tapi nggak diubah ya. Oh, berarti gini. Berarti kita punya kappa satu. Kappa satu. Kappa 2 ya. Kappa 2 Iya, banding kappa sa- satu. kappa Terus satu. nanti dikali dengan apa banding apa? D, D, sa- D D1 satu per dengan d D2 ya dua. kebaliknya. Jadi Ya, D1 per D2. Sisanya coret kan. Nah, kalau nggak ada, kalau kosong antara kedua kapasitor itu kosong. Berarti satu kapaknya ya. iya. Berarti kalau dicelupin jadi dua kapaknya. Jadi 2/1 kali Cek. D1 per D2. Iya, d satu d satu. D1-nya D. Terus Hmm. D2-nya jadi setengah kali Setengah semula. D. Berarti setengah D. Setengah D. D-nya coret. Berarti jadinya 2/1 kali dari Dua dua D. dikali dua ya. Dibagi setengah D sama kali dua dengan ya. dikali dua. Jadinya 4/1. Iya, empat empat banding banding satu. Berarti kalau ditanya kapasitasnya menjadi berapa kalinya ya dua, empat kalinya ada nggak empat kalinya? Iya, empat Yang kalinya. berarti. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak? Pada kapasitor dimasukkan dua bahan dielektrik masing-masing tebalnya D/2. Oh, kalau D/2 berarti ini jadi paralel apa jadi seri ya nantinya? Coba perhatikan lagi. D itu kan jarak antar keping ya. D itu kan Iya, ini kan. antar keping. Kalau dia punya D Heeh. yang sama, berarti jadi paralel. D-nya pasti sama. Tapi kalau D-nya dipecah, D/2, berarti nanti akan jadi seri dia. Terus saya nggak nemu, Kak. Nemu dapatnya tuh dua kali apa? Kappa satu tambah kappa dua per C kali D satu tambah D dua. Coba ya, kita bareng-bareng. C1-nya adalah berarti Oke. K1 apa epsilon Epsilon 0 kali A1 ya. kali A. Tapi ini kalau dipasang seperti ini Ya, luas permukaannya sama nggak? Luas sama. permukaan keping sama ya. Epsilonnya Berarti pasti ini juga sama.
Kita tulisnya A aja lah. Nah, ini D-nya jadinya D per 2 ya. Iya, D Berarti per 2. jadinya berapa? Jadinya 2 2 K1 per epsilon 0 kali A ya. Per D. Bentuk yang persamaan C2-nya sama nggak? Sama sebetulnya, cuma bedanya di K2-nya aja ya. Ini jadinya K2. Berarti ini K2. Nah, setelah itu baru dijumlahkan secara terbalik ya. Bisa taruh di sini. Oke, kita jumlahkan secara terbalik. Kapasitansi total. Bisa kamu sebut sebagai kapasitas total atau kapasitas total ya. Berarti 1/C total, 1/C total atau C final dia. Ya. Sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Berarti sama dengan apa? Satu Oke, per, coba. sebenarnya kalau 1/C1, kalau saya langsung nulisnya D per 2 D. K1 per Oke. epsilon 0 A, paham nggak kalau saya langsung tulis begitu? Paham, Kak? Paham ya? Ini 2. Nah, setelah itu samakan menyebut. Berarti 1/C final itu sama dengan penyebutnya 2 K1 K2 epsilon per epsilon 0A gitu penyebutnya. Jadi kalau ini penyebut ini dibagi dengan penyebut yang ini, jadi bisa apa? Bisa K2 ya. Berarti sini K2 nih. Paham nggak? Iya, K2. Terus ditambah kalau ini dibagi ke sini kan jadinya muncul K1 Oke. ya. Tambah K1. Habis itu dibalik. Kan kita mau cari C final ya. Iya. Kalau kita balik berarti It's kalau final. gitu C finalnya berapa? Apa dibagi apa? 2 K1 K2 Berarti 2 epsilon 0A per K1 plus per K1 K2. per Ada nggak? K2. Oke. Tapi nggak ada A-nya ya? Oh, Enggak ada. gini. Mungkin itu Kan ada. gini. Kan gini. Kapasitas awalnya itu ditulisnya dalam bentuk C0. Channel. Itu nggak ada kapaknya. Jadi, Hmm. jadi gini kan. Ini apa nih? Var Iya. epsilon 0A per D kan. Jadi bentuk epsilon 0A per D-nya diganti dengan D-nya kemana tadi? Channel ya. Ini harusnya ada D-nya di sini ya. D-nya dikeluarin ya. Oh Jadi iya, ini dedek. Iya, dedeknya. D-nya dikeluarin nih. D-nya dikeluarin. Hmm, kalau gitu, eh, oh D-nya itu ada di bagian atas ya. Jadi Iya, ininya Kak. dikasih kurung. Oh ya, dikasih kurung dulu. Nah, D-nya di sini. Berarti pas di sini D-nya ada di mana? Di bawah ya? Iya, di bawah. Nah, kalau saya pisah seperti ini gimana? Paham nggak? Saya pisah seperti ini. Ini epsilon nolnya di bagian atas sih. Hilangin. Ini juga hilangin. Mhm. Epsilon 0 A per D-nya jadi C0 gitu. Nah, paham nggak? Oh ya, paham, paham, paham. Berarti yang Paham. mana jawabannya? Berarti yang B ya, Kak? Yang B. Ada pertanyaan sampai sini? Oh iya. Tadi saya lupa buat nyamain penyebutnya. Pantas ada ketemu. Mm-mm. Paham ya? Coba kita Emang lihat Kak, lagi ya. soal lain. Paham, Kak.